الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan, rahmat dan nikmatnya, sehingga di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan kecuali hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus ke atas muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidaklah kami mengutus engkau ya Nabi Muhammad melainkan rahmat bagi alam semesta ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dari ciri pokok seorang mukmin adalah mereka senantiasa melakukan at-tanasuh di antara mereka, saling menasihati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintah nabinya di dalam Al-Quran, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, berilah nasihat, karena sesungguhnya peringatan dan nasihat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari sahabat yang mulia Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, atani Jibril. Jibril pernah datang kepadaku. Faqala ya Muhammad. Lalu ia berkata, wahai Muhammad, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat, pasti kamu akan mati. Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariku. Cintailah siapa saja yang kamu cintai, tapi ingat, pasti kamu akan berpisah dengannya. Wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Beramallah sesuka hatimu, tapi ingat, pasti kamu akan dibalas di kemudian hari. Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin adalah tatkala dia menegakkan salat malam. Wa izzuhu istighna'uhu 'anil nas, dan kekuatannya tatkala dia merasa cukup dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Hadis yang agung ini, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah,
terkandung di dalamnya 5 wasiat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus sebagai renungan untuk kita semua. Iya, sebagai renungan dan pelajaran untuk kita semua. Di dalam hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasanya di suatu hari beliau didatangi oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memberikan wasiat-wasiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat yang pertama, kata beliau, "Ya Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyitun." Wahai Muhammad, hiduplah di dunia ini sesuka hatimu. Tapi ingat, ada kematian yang akan menjumpaimu. Kehidupan di dunia ini, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, adalah kehidupan yang sementara. Di belakangnya ada kematian. Dan di belakang hal tersebut akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak dari ayat-ayat Al-Quran, demikian pula dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan kepada kita akan syariat memperbanyak dari mengingat kematian. Ya, karena kematian ini adalah suatu hal yang pasti. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un." Tiap-tiap jiwa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, betul-betul akan menguji kalian berupa kebaikan dan kejelekan sebagai fitnah untuk kalian. Dan hanya kepada kami engkau akan dikembalikan. Dan suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti penguburan jenazah dari salah seorang sahabatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan kuburan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menangis dengan tangisan yang bersedu-sedu sampai membasahi dari dada beliau. Kemudian beliau berpesan kepada para sahabatnya, "Ya ikhwani, limithli hadza fa'iddu." Wahai saudaraku, hendaknya keadaan yang seperti ini engkau mengambil pelajaran, engkau memiliki persiapan akan kematian tersebut. Oleh karena itu jamaah sekalian, mengingat kematian adalah suatu hal yang sangat dituntut untuk kita. Sebagaimana perkataan sebahagian as-salaf, bahwasanya siapa yang banyak mengingat kematian, man aktsara dzikral maut ukrima bi thalathin. Siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Ta'jilut taubati wa qana'atul qalbi wa insyatul ibadah. Siapa yang mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 perkara. Dia akan bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia pikir dunia ini adalah sementara. Kemudian yang kedua, dia merasa cukup di dalam hatinya terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan yang ketiga, dia semangat di dalam beribadah. Dan sebaliknya, barang siapa yang lupa dari mengingat kematian, maka dia akan diiqab, dia akan disiksa dengan 3 perkara. Yaitu dia menunda-nunda taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia merasa malas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah dari mengingat yang namanya penghancur kelezatan, yaitu kematian. Ma'asyiral muslimin,
Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwasanya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang segera. Iya, segera kita akan tinggalkan. Oleh karena itu, di suatu hari Nabi SAW pernah memegang pundak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Iya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil." Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang-orang yang asing atau bagaikan orang-orang yang melakukan perjalanan. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Idza amsayta fala tantadhiris sabah." Kalau Anda berada mendapati waktu sore, maka jangan menunggu waktu pagi. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau Anda mendapati waktu pagi, maka jangan menunggu waktu sore. Khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Ambillah waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum datang kematian menjemputmu. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, "Mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin." Ada apa dengan dunia ini? Tidaklah saya di dunia ini kecuali hanyalah seperti orang yang mengendara, melakukan perjalanan. Iya, kemudian kemudian dia singgah di sebuah tempat lalu meninggalkan dari tempat tersebut. Itulah dunia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari wasiat Jibril alaihi salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa ahbib man ahbabta fa innaka mufariku." Cintailah siapa yang kamu cintai, tapi ingat pasti kau akan berpisah dengannya. Kita cinta terhadap istri kita. Kita mencintai dari anak-anak kita. Kita cinta kepada kedua orang tua kita. Kita cinta terhadap harta yang kita miliki. Tempat tinggal yang mewah yang kita miliki. Semuanya itu adalah hal yang kita cintai. Tetapi ingat, ada suatu saat nanti kita akan berpisah dengannya. Ada suatu saat kita akan berpisah dengannya. Iya. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang kecintaannya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kana aba'ukum wa abana'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, dan kerabat-kerabat kalian, harta-harta yang kalian senangi, serta semua dari kehidupan dunia yang kalian senangi, itu lebih kalian cintai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, serta jihad fi sabilillah, maka tunggulah sampai datang urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini peringatan kepada kita, apapun yang kita cintai di atas muka bumi ini, cinta terhadap harta, cinta terhadap jabatan, cinta terhadap keluarga kita, ingatlah bahwasanya kecintaan itu kita akan berpisah dengannya, dan semuanya kecintaan tersebut akan menjadi permusuhan di hari kiamat jikalau hal tersebut tidak dibangun di atas kecintaan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang saling cinta mencintai pada hari itu, pada hari kiamat, akan menjadi permusuhan terhadap satu sama lain, kecuali kecintaan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dari pesan Jibril alaihi salam kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa'mal ma syi'ta
fa innaka majaziyum bih. Beramallah sesuka hatimu. Silahkan berbuat sesuatu di atas muka bumi ini. Tetapi ingat, segala perbuatanmu akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, baik itu berupa kebaikan ataupun kejelekan, akan dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari pengadilan. Semuanya akan dibalas. Tidak ada yang tidak dibalas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Dan timbangan keadilan pada hari kiamat akan ditegakkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan diletakkanlah timbangan keadilan, maka engkau akan melihat orang-orang yang banyak dosa, orang-orang mujrim akan menyesal. Dia akan menyesali dari perbuatannya. Dan dia berkata, wahai betapa celakanya kami. Catatan amalan apa ini? Tidak ada satupun yang kecil ataupun yang besar, kecuali hadir detail, diperhadapkan di hadapannya. Mereka melihat dari catatan-catatan amalannya hadir di depannya. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak pernah mendolimi siapapun juga. Man amila salihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, maka pahalanya kebaikannya untuk dirinya sendiri. Tapi siapa yang melakukan kejelekan, siapa yang melakukan dosa dan maksiat, maka dia sendiri yang akan menanggung akibatnya. Wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Dan Allah Subhanahu wa taala Rabbmu tidak pernah menzalimi dari hamba-hambanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kehidupan dunia ini, marilah kita introspeksi diri, muhasabah. Kita renungkan dari amalan-amalan yang kita kerjakan. Apakah amalan saya sudah mencocoki dari syariat Allah Subhanahu wa taala? Apakah perbuatan saya sudah mencocoki dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dengannya nanti pada hari kiamat bernilai pahala, timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang keempat dari wasiat atau pesan Jibril kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu bil lail. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin tatkala dia tegak berdiri melakukan salat malam. Dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya salat malam adalah sebuah ibadah yang sangat agung. Apalagi di hari-hari ini kita akan menjumpai malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Iya. Maka marilah kita memiliki cita-cita yang kuat, cita-cita yang tinggi, semangat yang kuat, tekad yang kokoh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai dari pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanyalah manusia biasa. Beliau adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa taala.
sebagai suri tauladan kita. Nabi SAW adalah hamba yang diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu, Aisyah radhiyallahu taala anha merasa heran dari ibadah beliau. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri melakukan salat malam sampai kaki beliau pecah-pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza?" Wahai Rasulullah, kenapa engkau sampai melakukan hal yang demikian? Wa qad ghafartu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal engkau adalah orang yang telah diampuni dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidakkah saya cinta menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur? Maka dengan nikmat yang kita rasakan, dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini, marilah kita mewujudkan mujahadah kita, kesungguhan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di 10 malam terakhir nantinya, karena di 10 malam terakhir tersebut ada sebuah waktu yang kata Allah Subhanahu wa taala, fihi lailatun, atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang diharamkan kebaikannya, maka pasti dia telah diharamkan. Maka marilah kita mujahadah, bersungguh-sungguh di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mencontoh hamba Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadah qiyamul lail di 10 malam terakhir, yang mana beliau tidak seperti itu kesungguhannya di malam-malam yang lain. Di dalam hadis yang lain juga Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr min Ramadan syadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau memasuki malam 10 terakhir di bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Sebagian ulama mengatakan mengencangkan sarungnya adalah beliau menjauhi dari keluarganya. Makanya ada syariat i'tikaf. Ia berdiam diri di masjid, fokus beribadah, meninggalkan dari dunia. Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan dari sarungnya, kemudian membangunkan dari keluarganya dan menghidupkan malamnya. Oleh karena itu jamaah sekalian, marilah kita bersungguh-sungguh mujahadah di dalam menghidupkan malam-malam itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita afiat kesehatan untuk bisa mujahadah di dalam meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Datang dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wallahi law kanat Lailatul Qadri lailatan wahidatan bis sanah lakumtu sanata hatta adrakaha." Seandainya malam Lailatul Qadar itu harus dicari selama setahun, maka saya akan berdiri melakukan salat malam selama 1 tahun. Fama adrakaha bi asyri layalin. Maka bagaimana lagi kalau hanya 10 hari? Maka tentunya ini hal yang bisa kita lakukan, hal yang bisa kita bermujahadah di dalamnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang bermujahadah bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami akan beri hidayah kepadanya menuju kepada jalan-jalan kami. Kemudian yang terakhir dari wasiat Jibril alaihi salam, wa izzuhu
Wa izzul mu'min istighna'uhu 'anil nas. Kemuliaan seorang mukmin, kekuatan seorang mukmin adalah tatkala dia merasa cukup terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini maksudnya kita merasa qanaah, merasa cukup terhadap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk kita, tidak menoleh dari apa yang dimiliki oleh orang lain. Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa berkesan di dalam hati-hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni dari dosa-dosa kita, senantiasa memberikan kepada kita dari pengampunannya. Iya, apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan taubat dan pengampunan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.